gunanya kita belajar sosiologi pendidikan. Oke, Mbak Sasi. Jadi kita lihat ini ya tadi perbandingannya ya. Nah ini dengan COVID ini Anda bisa lihat ini berapa orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak. Yang paling terasa yang kehilangan pekerjaan kalau di Indonesia siapa? Ya sektor informal. Sektor formal dan informal. Bukan pegawai. Jadi itulah sebabnya di Indonesia itu orang suka jadi pegawai. Kenapa? Karena ada apapun, ya ada angin puyuh kayak manapun gitu, dia tetap eksis. Jadi kita tidak boleh menyalahkan masyarakat kita yang berorientasi kepada priai atau petani. Ya, biasanya kan yang paling banyak itu kan petani. Ya. Dan sangat sedikit yang ingin ataupun yang berkeinginan untuk menjadi entrepreneur gitu. Kenapa? Karena tidak jelas gitu, tidak jelas, tidak pasti. Seperti masyarakat desa kalau kita suruh meminta untuk memakai suatu bibit yang baru, walaupun menurut konsep penelitian itu akan mengakibatkan pada hasil pertaniannya itu 2 kali lipat, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya dilihat dulu dong, dibuktikan dulu gitu. Jadi kemampuan visioner dari masyarakat kita itu ya katakanlah lebih minim dibandingkan mereka-mereka yang ada di negara maju. Kenapa? Ya tingkatnya perkembangannya berpikir seperti itu masih. Coba orang desa kalau dia mengikuti sesuatu yang tidak pasti, dia gambling. Karena satu-satunya harapannya adalah dari sawahnya itu, gitu. Kalau itu diuji cobakan, dia besok makan apa? Jadi kalau orang sosiologi itu jangan langsung menyalahkan ya, tapi kaji. Nah ini pendidikan masyarakat, penmas. Siapa tahu suatu saat Anda menjadi penyuluh gitu. Jangan mudah kali menyalahkan, tetapi bacalah kondisi dari suatu masyarakat secara sosiologis, tingkat berpikirnya, tingkat budayanya, mobilitas sosialnya, gitu. Banyak masyarakat kita yang belum pernah kemana-mana. Ya, dari lahir sampai nanti meninggal dia di desanya itu aja. Paling jauh nanti ya sekitar paling 20 kilo ke tempat sedulurnya. Kemana sih orang desa itu kalau pergi? Yang masih sederhana, ya paling kalau ada ngantenan, ya layatan dan ngantenan. Jadi ini kadang-kadang orang tidak bisa melihat dari sudut sosiologisnya membandingkan kita dengan negara-negara maju. Padahal tingkat perkembangan kita masih sangat tadi beragam. Berapa sih yang sudah sampai kepada taraf bisa 4.0? Ya, nggak banyak gitu. Tetapi pendidikan kita memaksakan itu dan diberikan secara massal. Ya, nanti Anda lihat sendiri bagaimana dengan pendidikan daring seperti ini, susahnya mencari sinyal. Anda juga mengalami kan? Jadi lebih sulit mencari sinyal daripada pelajarannya. Nah, ini kita belum memiliki teknologi bagaimana ya kalau pas mitigasi kita dalam hal pembelajaran yang tiba-tiba seperti ini, perubahan sosial yang tadi saya katakan ini sebetulnya kita mengalami revolusi di dalam pendidikan saat ini. Karena begitu kita dipaksa langsung ya. Oke, terus Mbak Sasi kita lihat ya. Ini untuk lebih. Nah, ini kan isu pendidikan global kalau kita lihat ya. Ada 4 ya. Saya mulai dari yang biru. Ya. Meningkatkan urgensi percepatan produksi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan dan ketahanan pangan. Nah, di sini kalau negara-negara maju itu untuk penelitian-penelitian yang seperti ini besar sekali dananya. Makanya tadi saya juga heran-heran ya kalau kita nggak ngundang dosen dari luar tuh kadang-kadang kita juga nggak tahu ya karena mereka biasa yang kita undang tuh kan yang terbaik ya dari satu universitas. Dia mengatakan kalau di Singapura
itu mereka prediksi untuk membuat rencana, planning ke depan itu bukan 25 tahun tapi 1000 tahun. 1000 tahun ke depan apa gitu. Jadi visi mereka itu kalau kita visi kita paling 50 tahun, 25 tahun lah kayak UNY misalnya. Mereka 1000 tahun. Apa yang dilakukan nanti pada tahun ini, 5 tahun kemudian sampai segitu dia memikirkannya. Sehingga mungkin di dalam planning mereka yang dirahasiakan itu banyak sekali perkembangan ilmu. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa mengikuti terus. Jadi jangan terus kita risau kalau apa namanya yang diukur-ukur itu apa Mbak Sasi, kalau kita lomba-lomba anak itu, kalau lomba-lomba yang matematik atau apa itu kan kita selalu terbelakang ya karena mereka udah mempersiapkan benar. Dan kalau kita lihat coba sekolah-sekolah kita itu adanya apa sih? Ya jangan sekolah yang baik lah, sekolah-sekolah menengah ke bawah. Adanya apa? Beberapa kali kami meneliti di sekolah-sekolah SMA ini, labnya itu nggak ada apa-apa, adanya bekas-bekas aja. Ya, ada botol pecah, ada tabung yang udah nggak bisa dipakai. Bahkan ketika di drop kit itu alat fisika itu nggak bisa digunakan oleh mereka. Kenapa? Sumber daya manusianya kurang gitu. Jadi kita memang sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dan SDM. Kenapa ya? Karena begitu banyaknya. Anak sekolah itu kan banyak banget. Yang sekolah itu banyak. Itu baru segi ilmu, belum lagi kesehatan. Coba, kita 300 juta. Berapa kali Singapura kita? Ya, 70 kali ya. 60, ya. Tiap mereka 5 juta. Coba 300 dibagi 5, kan 60 kali gitu. Padahal dana untuk membangun negaranya, untuk kehidupan mereka berlipat dari kita. Ya tentu mereka sangat mampu untuk segala sesuatu ya. Oke. Kemudian di bidang kesehatan begitu juga. Ketahanan pangan begitu juga. Jadi nggak tahu nanti 1000 tahun Singapura mencanangkan makan apa gitu. Mungkin makan pil aja kali. Nggak usah masak-masak, makan pil aja gitu kan. Oke, ya. Kemudian kita lihat yang ke bawah sebelum digital ya, yang hijau. Nah, ini meningkatkan kesadaran lingkungan dan kearifan lokal dalam menata hidup di bumi ini. Nah, ini kita baru aja menyuruh orang membuang sampah di tempat sampah, bukan main sulitnya ya. Sulit. Ya, sementara di negara-negara yang sudah sejahtera, ya, katanya well country, sejahtera itu, aduh, saya tuh heran-heran, ya, ke Jepang, Singapura itu, selokan-selokan itu kalau nggak ada itu bisa main bola di situ, bersih sekali, luar biasa bersihnya. Nggak pernah saya melihat sampah di Jepang, di Belanda, di beberapa negara itu. Untungnya dulu Bu Ida waktu muda suka pergi-pergi. Kalau sekarang udah capek bengkean ya lama-lama di pesawat itu gitu. Ya kalau ya alhamdulillah waktu masih muda suka meneliti terus pergi-pergi itu ada gunanya juga, bisa saya share sama mahasiswa apa yang saya lihat. Ya negara menurut saya yang terbersih itu ya Singapura, Jepang gitu. Sangat bersih. Kita lihat di stasiun itu nggak ada sampah. Kalau di kita kan banyak gitu. Bukan kita salahkan di tempat kita ya, memang kita tahapnya masih seperti itu. Ibaratnya kita ini kan jauh lah tertinggal. Dulu Bida pernah mengatakan bahwa secara ilmu kita ketinggalan 200 tahun. Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu. Itu yang disebut kita mengalami shock culture dan kita juga mengalami culture lag, tunggakan kebudayaan. Belum lagi tuntas untuk membuat kesadaran membuang sampah, kita harus sudah mempelajari dengan daring misalnya. Itu yang kita alami. Begitu kompleksnya ya. Jadi kalau nanti sibuk dengan demo-demo, kita bingung sendiri. Yang mau dibela yang mana? Ini ya benar ya, ibaratnya yang kayak Omnibus Law yang sekarang.
Nah, itu sebenarnya kan membolehkan sekolah yang dipermasalahkan di perguruan tinggi kan universitas dari luar negeri itu boleh ke sini gitu. Boleh buka di Indonesia lah. Itu kan banyak yang protek. Misalnya saja dari NU, itu kita lihat sendiri kan. NU sekolahnya itu kan masih baru, Ma'arif itu ya, fasilitasnya belum ada dan sebagainya gitu. Ya, sedangkan nanti kalau yang datang itu pasti lengkap. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya, bukan saya membela Omnibus Law, tapi kalau kita lihat secara sosiologis, mari kita lihat secara sosiologis ya. Kita melihat bahwa masyarakat kita berlapis. Selama ini masyarakat kita yang lapisan atas pun disubsidi, masuk ke negeri. Nah, nanti kalau datang sekolah-sekolah asing, mereka yang mampu, itu biarkan aja mereka ke situ sekolah. Juga kalau ada sekolah asing di sini juga bisa menahan orang-orang dari Indonesia ke luar negeri. Ya, itu berapa divisanya itu mereka ke sana pergi, kita rugi gitu ya. Jadi maksudnya Bu Ida gini, kalau kita mau memandang sebuah kebijakan dari sudut sosiologis kita harus adil. Nah, kita ini kan masal. Kalau nanti sekolah-sekolah yang bagus tadi swasta akan bersaing sesama swasta. Nah, maka sekolah negeri itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Tapi diharapkan uangnya bisa untuk standar yang layak. Itu kan harapan ke depan. Ya. Tapi kan banyak yang demo itu protek, oh nanti gimana kalau ya. Kan masing-masing dari sudut pandang sendiri-sendiri perspektifnya. Itulah yang ingin saya katakan. Kalau Anda mau menganalisis pendidikan, kita juga memandangnya dengan perspektif yang mana. Kalau perspektif kita humanis, ya udah nggak boleh yang lain. Nanti itu kan ada perbedaan di dalam masyarakat itu antara orang yang mampu sama nggak mampu. Sama dulu akselerasi. Itu kan akselerasi itu jadi banget sekarang. Jadi kita nggak tahu di SMA itu bibit unggul itu anak-anak mana gitu. Sebetulnya akselerasi itu kan dimaksudkan ada perbedaan antara yang mampu kelasnya begini, yang tidak mampu kelasnya begini. Tapi salahnya satu halaman, ya jelas itu nggak adil gitu. Harusnya kebijakannya kalau mau mencari anak-anak yang mampu otaknya, itu jangan satu halaman sama anak-anak yang biasa gitu. Jadi kalau nanti ke depan, kalau orang tuanya mampu, anaknya mampu, dia masuk ke sekolah yang baik dan dia bayar mahal. Ya. Anda tahu ya, waktu saya pertama kali ke Singapura itu kalau nggak salah 2007. Ya, waktu itu aja mereka sudah membayar uang uang sekolah satu semester 150 juta. Bayangin, 150 juta berapa itu jadinya? Sebulan itu 25 juta. Kita berapa? Kita 150 juta itu udah sampai dari SD sampai kuliah sampai dapat kerja. Ya, nah itulah kondisi yang ada. Jadi orang tua di sana pendidikannya bagus, anak-anak di sana pendidikan bagus, tapi orang tuanya bayarnya juga mahal, mahal sekali membayarnya. Maka wajar kalau di negara-negara maju seperti tadi saya katakan Singapura, terus kemudian Finlandia, Amerika, tahu nggak gaji guru berapa? 50 juta itu gaji guru pertama. Apa gurunya nggak kerasan di sekolah? Wah, apa gurunya nggak begitu mencari hal-hal yang seperti apa, kerja keras gitu. Nah, kan di tempat kita kan seberapa, baru 20 kali lipat. Ya, kita guru baru aja nggak ada 2 juta kali. 2,5 juta tuh. Mbak Sasi itu coba, Bu Sasi, berapa lama dia sekolah, berapa gaji pertamanya? Ya, itu. Jadi kita nggak bisa membandingkan begitu saja bahwa itu. Jadi kita lihat tahapan perkembangan, kita lihat juga masyarakat kita itu seperti apa kondisinya gitu. Ya, nggak mampu lah kita mau gaji guru 10 juta aja, terus berapa triliun untuk guru, karena gurunya banyak banget. Itu ya, mau kita ngasih segitu, tapi nggak ada duitnya. Ya, oke, kan mereka gurunya sedikit.
Nah, padahal orang tuanya bayarnya mahal. Ya kita berpikir ke situ. Coba tadi, 1 bulan dia bayar sebegitu, 25 juta. Kan kalau gajinya 50 juta baru 2 siswa. Kita kan, nah ini mari berpikir seperti itu ya. Jadi mari kita kalau menganalisis itu komprehensif. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini. Jadi diharapkan belajar sosiologi itu kan bisa paham tentang problem-problem pendidikan, kemudian juga tidak hanya sekedar interaksi saja, ada perubahan sosial, ada struktur sosial, ada proses sosial yang ada di dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya yang kuning, kita lihat layanan pendidikan berkualitas bagi semua. Itu. Kita memang sudah mencanangkan ini ya, tapi kan kita nggak mampu gitu. Nah itulah pemerintah itu menginginkan beban untuk memberikan dana pendidikan itu dikurangi. Menguranginya bagaimana? Yang mampu yang bayar sendiri gitu. Di sekolah di negara-negara maju orang nggak mau sekolah di tempat sekolah negeri. Apalagi di Timur Tengah ya seperti Dubai, Emirat Arab. Di sana orang sekolah itu di sekolah-sekolah yang bagus karena orang tuanya bisa mampu. Makanya di sana sekolah-sekolah luar negeri itu berkembang di sana. Tapi negara enak, kenapa? Dia nggak usah mengeluarkan uang untuk sekolah. Karena orang tua udah bayar sekolah sendiri. Karena orang tuanya mampu. Nah, yang sedikit tadi di sekolah negeri itulah yang diberikan fasilitas. Ya, kalau kita kan semua berebut ke sekolah negeri. Karena sekolah negerinya lebih bagus dari sekolah swastanya. Karena sekolah swastanya, kalau kita berbicara kultur sekolah di sekolah swastanya, nggak layak disebut sekolah. Apa ya layak, coba lihat. Adanya cuma bangku, boro-boro ada whiteboard lah paling-paling gitu. Fasilitasnya nggak ada. Pernah suatu saat saya pergi ke STM, ya STM yang nggak usah lah saya sebut, tapi berafiliasi agama, nggak ada apa-apanya. Mereka menunggu kalau boleh nanti sore di sekolah STM dekat situ tuh boleh pinjem prakteknya. Kok boleh membuka sekolah STM tapi nggak ada peralatannya? Bagaimana ini kebijakan negara untuk ini? Itu kan sama dengan bohong gitu. Berapa banyak ya sekolah seperti itu? Cobalah kalau Anda ke desa atau Anda ke jalan-jalan mana, coba lihat. Oh, ini ada sekolah Muhammadiyah. Oh, ini ada Ma'arif. Ini ada sekolah Bob Kri. Coba dilihat fasilitas sekolahnya. Layak nggak disebut-sebut sekolah? Bagus, memang di kota besar itu. Bagus-bagus itu. Tapi kalau udah di desa sedikit, yang nanti muridnya itu hanya 5, tetap buka gitu loh. Kita juga heran, kenapa buka gitu. Ya, bisa-bisa aja sekolah itu kan ada juga ya dari negara itu ada tunjangan gitu, ada yang diberikan oleh negara. Jadi sekolah swasta kita pun mendapat subsidi gitu. Nah, itu kadang-kadang dibuat sebagai tempat mencari apa namanya uang. Nggak layak. Jadi ada agregasi sekolah itu harus ditegakkan benar. Berapa ribu sekolah yang seharusnya ditutup, tidak layak disebut sekolah karena fasilitasnya nggak ada, ruang speech-nya nggak ada. Coba nanti baca sekolah-sekolah bertaraf internasional itu kan ada ya, yang dulu, yang sekarang udah ditutup. Nah, coba lihat berapa meter persegi satu sekolah disebut sebagai berstandar sekolah gitu loh. Ada syaratnya. Jadi sekolah itu harus sekian luasnya, harus ada apanya. Tidak hanya ada komputer sama AC, bukan. Jadi kalau belajar kultur sekolah kan sudah kemarin di antropologi ya, kalau saya nggak salah, di sosioantropologi. Di situ kan ada kultur sekolah itu, kenyamanan fisiknya, bukan sekedar proses belajar mengajar, bagaimana lingkungan membuat orang jadi betah di sekolah itu. Nanti ada kebijakan sampai jam 3 pulang, setengah 3. Tetapi fasilitasnya itu membuat anak menjadi cepat capek. Cuma adanya bangku dengan meja. Nggak ada AC-nya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, halamannya sempit.
Ya, uang mereka juga jajanannya terbatas, yang jajan di depan itu ya cimol-cimol itu gitu. Jadi nggak ada menunjang untuk mereka itu sehat, bahagia di sekolah. Tapi kebijakan itu diambil gitu loh. Saya juga kadang-kadang heran dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sentralisasi kebijakan itu. Ya, paling tidak Anda bisa memakai kacamata sosiologis untuk bisa melihat problem-problem pendidikan yang ada. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ini yang sekarang lagi kita hadapi yaitu penerapan teknologi digital tidak terbendung. Nah, tadi Bu Ida katakan orang sudah banyak blended ya di negara-negara lain. Bahkan seperti yang saya lakukan itu tadi pagi dengan mahasiswa saya minta tolong untuk yang sana ngajar gitu kan. Ya itu karena pertemanan gitu ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah lama udah lama itu terjadi. Udah lama dengan blended gitu. Kalau kita sudah melakukan itu, kita tidak mengalami culture shock seperti sekarang ini. Gitu. Karena kenapa? Kita sebetulnya sudah lama sekali mengenal digital, tapi kita belum menggunakannya untuk fasilitas pembelajaran jarak jauh itu. Yang kita kenal jarak jauh itu kalau UT, Universitas Terbuka gitu. Nah inilah kita nanti dengan ada COVID, ini kita manfaatkan. Jangan setback lagi loh. Nanti setelah selesai COVID kita kembali aku seperti yang dulu gitu loh. Dari lagu itu loh, aku seperti yang dulu ya jangan. Kita udah biasa daring, udah bisa seperti tadi Bu Sasi memberikan tugas-tugas, Anda bisa menggunakan segala macam. WA, Instagram, apalagi, Google Form. Kemarin saya juga penelitian mau nggak mau ya Google Form, ya. Karena baru ya kita langkah-langkahnya itu ada juga yang kita kurang, tapi bisa terkumpul 1.500 informan, responden. Terima kasih juga ya sekaligus ya. Anda di sini juga mengisi beberapa saya minta tolong kemarin. Itu kita seluruh Indonesia. Coba kalau kita pergi neliti seluruh Indonesia, berapa biayanya? Kita nggak ngeluarin biaya loh. Hanya minta tolong aja, oh di sana key personnya siapa. Biasanya bekas mahasiswa-mahasiswa S3-nya Bu Ida yang jadi dosen kan, yang jadi guru gitu. Jadi ini nanti di era digital ke depan ini kita setelah COVID jangan setback lagi. Gunakanlah yang sudah ada modal kita ini untuk apa yang bisa dirubah. Hanya nanti dilengkapin yang masih kurang. Ya jelas masih kurang. Kan mengalami yang namanya culture shock. Ibaratnya kalau Anda nanti kuliah ke luar negeri, Anda awal-awal 3 bulan, 6 bulan mengalami culture shock. Kenapa? Karena penyesuaian. Kalau dalam sosiologi dikatakan adaptasi kan. Nah kita ini adaptasi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh ketemu. Boleh. Tetapi kita ketemu itu tidaklah seperti yang dulu. Ucuk-ucuk sejam ini 10 menit kembali lagi. 10 menit harus kembali sampai Anda aja nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu. Mungkin kalau kita dengan blended, dengan daring, dengan ini, tugas-tugas yang bisa diberikan secara daring, diberikan, ya kalau untuk bertemu muka bisa diskusi, seperti mengerjakan kelompok gitu. Jadi kuliah itu tidak terlalu berat gitu. Nah ini perlu manajemen pendidikan, ya apa yang harus dibuat. Nah, nanti manajemen pendidikan ini akan membuat, oh, apa-apa saja kebutuhannya, siapa yang harus dimintai tolong, ya. Kan ada pasca sarjana. Nah, S2 dan S3 itu mereka, pekerjaan mereka kalau Anda skripsi baru deskripsi. Rata-rata kan deskripsi nanti penelitiannya itu. Ya, kualitatif, kuantitatif semua deskripsi. Tapi kalau udah S3, mereka harus menghasilkan entah itu model pembelajaran, entah itu menghasilkan buku. Nah, itu diarahkan bagaimana memudahkan pembelajaran ke arah digital. Ini udah mulai gitu. Sejarah itu ternyata menarik itu dengan digital, nggak perlu guru sejarah ngomel-ngomel di depan sampai menceritakan itu.
kan itu eman-eman bisa dibaca gitu. Tetapi ketika ketemu sama guru, nah kayak gini kita menjelaskan hal-hal yang itu gitu, yang nggak bisa dijelaskan dengan tulisan. Ya, misalnya implementasinya, melihat contoh-contohnya itu kita gunakanlah pertemuan-pertemuan itu gitu. Selain itu ya Anda banyak ke perpustakaan nantinya. Ya, selain Anda ke kantin, ngobrol-ngobrol di bawah pohon itu bagus, tapi ngobrol-ngobrol Anda kan diskusi di situ gitu. Maka kampus itu perlu dibuat tempat-tempat di mana anak-anak nyaman. Seperti di depan rektorat itu laris itu kalau pas nggak COVID gitu, berebut orang di situ. Kenapa nyaman? Jadi sekolah itu pun harus memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Ya, yang seperti saya lihat tadi video yang di Finlandia itu, anak-anak itu enak banget di sekolah itu, nyaman, main-main, boleh main sepatu roda, boleh menjahit, boleh memasak gitu. Jadi tidak sama kurikulumnya semua, tergantung pada minat masing-masing gitu. Tetapi ada common ground-nya yang teori perlu dipelajari bersama-sama gitu. Tapi nggak kayak kita kan isinya teori semua. Kenapa? Praktek nggak ada tempatnya. Mau praktek nggak ada uangnya. Oke, saya ingin mengajak Anda, misalnya kita praktikum yuk gitu. Yuk saya bawa Anda ke negara ini. Nggak ada duitnya kok mahasiswa. Nggak bisa gitu ya. Seperti anak Singapura itu, kalau pas mereka liburan, mereka kan nggak bisa lihat sawah. Makanya sekarang di beberapa kota seperti di Jogja laris itu. Ya, daerah-daerah Kaliurang sana itu. Mereka sudah punya langganan. Nanti sekolah-sekolah dari Singapura, sekolah-sekolah dari negara yang lain, hanya ingin melihat sawah sambil mereka belajar tentang negara lain gitu. Oh ini loh negara lain seperti ini, maka negaraku seperti ini gitu. Nah, karena mereka udah punya uang. Kita nggak usah ke negara lain, mau pergi ke suatu tempat aja, misalnya kalau dulu kan sering sekali ya angkatan kakak kelas Anda itu suka sekali misalnya ke daerah Badui gitu ya, Badui itu aja udah susah kan, kita mau minta orang tua 2 juta aja kan kita pikir-pikir banyak gitu ya. Makanya nggak jalan, ada juga program misalnya ke universitas lain 5 hari itu yang dinamakan dengan program sitting ya, tapi nggak jalan karena banyak yang nggak punya uang ya. Itulah kondisi kita, jadi nggak boleh disamakan ya, karena eh, di dalam sosiologi kan ada pelapisan sosial, makanya kita akan lihat kalau kondisi siswanya seperti ini kita harus seperti apa gitu ya. Oke, Mbak Sasi. Ya. Ya, terus Mbak. Nah, ini kan masih paradoks sampai sekarang dia termenung kepengen sekali ke sekolah. Ya kan? Berharap-harap gitu. Kenapa? Karena di dalam mindset kita sudah berakar ya. Kalau di dalam perubahan sosial sudah terinternalisasi bahwa sekolah itu, belajar itu ke sekolah. Ada guru, ada kelas, itu gitu. Jadi ketika di rumah itu nggak dirasa belajar. Sehingga itulah yang ditunggu-tunggu, kapan COVID ini berlalu, kapan COVID ini berlalu gitu. Padahal sebetulnya belajar itu kan bisa saja di mana saja. Kita belum sampai ke situ. Sehingga ada yang disebut tadi culture shock. Kita mengalami itu. Sekarang kan saling menyalahkan. Guru menyalahkan orang tua menyalahkan guru. Orang tua yang udah biasa menyerahkan anaknya ke sekolah, sekarang terbebani. Dia nggak bisa lagi nonton film Korea, dia nggak bisa lagi berhaperia, ya, follower sana sini gitu. Sekarang dia harus mendampingi anaknya untuk sekolah gitu. Jadi banyak sekali terjadi yang dinamakan dengan konflik internal. Ya, terjadi konflik internal sekarang ini diam-diam di para pelaku pendidikan. Dinas pendidikan ini sekarang bingung mau ngapain. Mereka nggak paham bagaimana mereka memonitoring sekolah daring.
nggak bisa dimonitoring karena nggak tahu perangkat caranya, nggak tahu. Pembelajaran daring kita pun kan belum ada. Hanya kita memindahkan kelas ke daring. Ya, beda kalau di perguruan tinggi kita udah biasa gitu ya, nggak ada terlalu masalah. Kalau di perguruan tinggi, kalau Anda sudah bisa mengungkapkan pendapat, mengetahui jalan masalah, tahu apa yang berkembang, kan itu gitu. Tapi kalau mereka ini kan baru ditanamkan, gimana coba fisikanya gimana, nggak praktikum, kimianya gimana, nggak praktikum gitu. Kita kan belum pakai praktikum virtual, padahal di tempat-tempat lain sudah banyak. Nah inilah sekarang lagi dibuat banyak oleh anak-anak S3. Bagaimana praktikum itu tidak harus di laboratorium, bisa di virtual ini dengan alat-alat itu tadi ya. Mereka menciptakan robot-robot tadi gitu, pengganti orang. Tapi kan lama banget itu ngerjainnya dan mahal katanya. Sedangkan kita mau pinjam dari luar negeri ya nggak boleh, gitu kan? Kan mereka juga. Nah, kenapa nggak dulu-dulu kita buat anak-anak teknik itu untuk itu gitu? Kan baru sekarang tergeraknya. Jadi COVID itu sebenarnya membawa hal yang positif dan negatif. Kita harus berpikir ke depan bagaimana pembelajaran yang efektif, bisa murah tetapi bisa jelas dan tidak lagi harus sekolah itu gedungnya tinggi-tinggi. Mungkin sebentar lagi sekolah itu juga gedung yang tinggi-tinggi itu jadi nggak digunakan. Dan 6 bulan UN-nya yang bagus itu nggak kepake. Ya, ternyata kita bisa dengan laptop ini bisa seperti itu mengajar seperti itu. Nah ini jangan lagi lah kita paradoksnya mau kembali ke yang lalu. New normal itu bukan berarti menunggu normal, tapi bagaimana new-nya itu gitu. New-nya setelah normal, what next? Gitu. Ya, oke Mbak Sasi terus. Ya, inilah situasi anak-anak kita kan belajarnya. Ya, kan? Ya, kemarin di grup guru besar putri kan tiba-tiba ada seorang profesor salah salah me, salah ngirim. Tapi yang dia kirim itu dia bisa merekam mahasiswanya yang lagi kuliah. Ternyata mahasiswa itu membiarkan laptopnya di atas meja dan dia tidur-tiduran main HP. Ketahuan. Hati-hati loh. Jadi dosen-dosen juga canggih loh, bisa merekam Anda lagi ngapain. Wah, ini orang eksakta kan mudah ya mereka. Dia langsung, waduh. Jadi pinter banget itu mahasiswi kebetulan. Ya, dia pasang laptopnya seperti gini, dia main-main di situ gitu. Nah ini kan karakter. Kita kembali kepada karakter, ya. Terus Mbak Sasi di bawahnya, ketahanan kita di dalam belajar, ya. Nih, ini dicontohkan anak-anak TKI Malaysia. Mereka sibuk mencari channel, tapi mereka belajar tengok itu. Anda yang di rumah ada wifi, ada laptop, Anda nggak semangat belajar. Jadi karakter. Itu anak Indonesia loh itu, tetapi lingkungannya Malaysia. Begitu tangguhnya mereka, belum lagi kita bicara anak Korea, belum kita bicara anak Jepang, belum bicara anak Cina, itu baru Asia ya yang saya bicarakan. Betapa tangguhnya mental mereka. Ya, sekarang Anda tanya pada diri Anda, who am I? Saya tangguh enggak gitu. Anda kan menyerah. Paling nanti Anda WA saya sama Mbak Sasi, Bu maaf Bu sinyalnya rusak. Bu maaf Bu sinyalnya. Pernahkah Anda berpikir ketika kuliah itu Anda pergi ke suatu tempat yang kebetulan saya juga mengagumi mahasiswa saya dia. Memang dia nggak punya wifi, dia nunut sama di Pemda gitu. Dia mengatakan bahwa di rumahnya nggak ada sinyal. Dia ke situ kuliahnya di situ dia. Nah ini sama dengan anak-anak yang di sini nih gitu. Apa Anda sudah sebagai pembelajar tangguh? Karena nanti modal dasar kita dalam bekerja bukan IQ, bukan indeks prestasi, tapi ketangguhan kita. Ya, ketangguhan kita di dalam semua tanggung jawab yang diberikan. Nah ini kita melihat. Jadi keterbatasan itu bukanlah merupakan hal jadi alasan. Tapi bagaimana kita bisa
keterbatasan itu memberi peluang kita untuk lebih baik ya. Kalau Anda kan banyak bercanda ya. Kalau tanpa terasa juga kadang-kadang saya membaca di chat ini. Pernah suatu saat yang ngajar bukan saya, terus tiba-tiba saya masuk baca chatnya, bercanda-canda di situ isinya, bukannya ingin bertanya atau apa. Nah inilah mental kita. Jadi ketangguhan mental seseorang dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungannya. Pengaruh pendidikan dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh budayanya, oleh lingkungannya, oleh visi negaranya. Ya, Mbak Sasi, kita terusin. Nah, ini. Nah, namanya pembelajar tangguh, ya, nggak ada alasan untuk itu dimanapun. Bisa nggak kita menciptakan orang-orang seperti ini? Oke, terus Mbak. Ya, ini apa yang di kompetensi di abad 21 itu. Jadi tadi mengubah masalah menjadi peluang. Ya. Anda ini kalau di tempat Anda itu pernah nggak berkumpul sesama mahasiswa di situ, Anda berbincang-bincang walaupun dari beberapa perguruan tinggi? Saya kira Anda jarang sekali berkumpul dengan teman-teman mahasiswa sesama satu tempat Anda, satu kecamatan Anda. Nggak pernah kan? Ya, gimana ya supaya kita bisa belajar bersama-sama, nggak terbentur wifi gitu loh. Kayak kita pasrah biasanya, nggak bisa ya nanti udah aja WA dosennya gitu ya. Saya lihat juga Bu Sasi sudah setengah mati memberikan itu di WA itu, ada yang tiba-tiba membuat lelucon di situ. Itu nggak pada tempatnya. Bu Ida nggak mau menegur, tapi saya melihat gitu. Ini kekurangan kita menghargai orang lain. Ya, saya percaya Anda tidak akan berani membuat itu mungkin kalau saya, karena saya udah tua gitu. Nah ini karakter ya. Tadi karakter kinerja. Yang dibutuhkan di depan ini adalah karakter, bukan disiplin ilmu. Ketika orang mencari pekerjaan, dia akan melihat ya, mencari pegawai nanti ke depan akan dia lihat orang ini siapa gitu. Ya, kalau Anda cuman sedang-sedang saja ya udah wassalam. Anda ya jadi Gojek aja nantinya. Jadi ada karakter, tahan banting, tekun, integritas sosial, emosional kita terjaga, jangan cepat marah, jangan cepat bosan. Kenapa? Karena dunia ke depan ini dunia kompetitif, apalagi nanti sudah borderless. Tidak boleh kita menahan orang yang datang tenaga kerja ke tempat kita. Jadi nggak ada lagi proteksi. Anda boleh ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, ke Australia cari kerjaan bebas. Tapi tidak boleh melarang mereka untuk mencari pekerjaan di sini. Itu udah memang begitulah. Ya dulu, zaman dulu kan tidak ada sekat-sekat. Anda mau merantau kemana saja, Anda bisa dengan ilmu meringan tubuh kemana-mana, kan zaman dulu gitu. Ya, nah, kemudian ada, kalau kita lihat teori-teori klasik itu kan ya, kayak itu adalah negara, kemudian orang merasa enak, ya, timbullah kemudian itu tadi kelompok membesar menjadi negara, protek terhadap itu. Nah sekarang itu udah mau hilang gitu. Ya siklusnya udah kembali nanti. We are the world, kita ini sama gitu. Siapa mau di mana boleh. Nah, apa yang bisa membuat orang sukses atau tidak ya karakter-karakter ini gitu. Kompetensi yang sekarang lagi ini kan literasi. Literasi itu bukan hanya membaca buku, tapi membaca keadaan. Ada literasi pedagogik ya, bagaimana guru itu pedagogik kan mendidik, nggak bisa lagi mendidik seperti yang dulu. Kita harus merubah, kita harus banyak literasi yang kita baca, yang kita lihat, dan kita bisa menciptakan bagaimana yang cocok. Itu artinya literasi sains. Jadi literasi itu sebenarnya adalah ya wawasan ilmu.
Ya, literasi itu sekarang wawasan ilmu. Saya ingat kalau orang Islam, apa ayat yang pertama kali keluar? Iqra. Allah sudah memberikan pada kita. Bacalah, bacalah, bacalah. Di sekeliling kita harus kita baca. Jadi kalau Anda tidak membaca, bukan membaca buku aja, membaca keadaan, membaca fenomena, membaca kondisi. Jadi kalau kita kemana-mana jangan kosong otaknya. Kita harus, oh ini gini ya, orang sosiologi kan? Di mana sih laboratorium orang sosiologi? Ya di masyarakat. Kalau belajar sosiologi pendidikan, di mana kita lab kita ya di sekolah, di masyarakat pendidikan, pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat, ya. Jadi kadang-kadang saya melihat mata Anda itu kosong gitu loh, ya. Kalau nggak disuruh nggak, kalau nggak dikasih pekerjaan nggak dikerjakan. Jadi PR itu menjadi alat satu-satunya supaya Anda bisa lebih banyak mau menambah ilmu, ya. Bukan karena keinginan, tapi karena harus diarahkan. Mau nggak mau ya kita kasih PR. Kalau nggak Anda nggak bisa apa-apa. Memang taraf kita masih seperti itu. Keingintahuan dari masyarakat kita secara umum masih rendah. Nah, keinginan tahu itu sekarang adalah namanya literasi. Oke? Oke, Mbak, saya kira ya terakhir ya. Ya, harus ya tanpa sinergi trisenta pendidikan, bohong pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Apa itu? Kata Ki Hajar Dewantara kan tripusat pendidikan. Di sini dia memakai istilah trisentra pendidikan. Tetap isinya keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi nanti kalau di era digital, orang tua pun harus belajar gitu. Bagaimana mendampingi anaknya, ya? Jangan nanti HP-nya hanya dibuat untuk ikut-ikut follower sana sini gitu. Tapi bagaimana itu untuk menambah ilmu? Kalau perlu orang tua itu ya cari di Google itu apa yang nggak ada untuk menambah pengetahuan anaknya. Nah, kalau di rumah sudah seperti itu, suka membaca, suka ingin tahu, dicarikan situs-situs yang baik untuk anaknya. Coba belajar hal-hal yang misalnya biologi, waduh banyak sekali digital tuh, bagus-bagus gitu. Kita belajar geografi, yang namanya pantai, gunung, ceritanya bagaimana gunung meletus dan sebagainya, digital itu banyak sekali di Google itu. Saya aja kalau ada sempat itu, yang dulu saya nggak tahu jadi tahu sekarang ya gara-gara itu tadi, saya luaskan literasi saya tentang misalnya yang saya lemah itu tentang Gunung Merapi, erupsi segala macam gitu. Saya tinggal lihat-lihat saja gitu, ya. Nah, Anda juga bisa mau melihat, oh gimana sih yang namanya dengan konflik, gimana yang dinamakan dengan ini, cari aja. Banyak konflik-konflik itu di dunia banyak sekali. Coba baca konflik di Afrika, kenapa terjadi konflik itu gitu ya. Kenapa ini akan menarik gitu ya. Kenapa terjadi? Kenapa di Afrika itu nggak pernah tenang? Kenapa mereka terus saja perang saudara gitu. Nah, jadi kaitkan dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat. Oh iya ya, mereka masih sangat memikirkan tentang hal-hal yang primer, misalnya primer. Sementara orang lain sudah berpikir yang lain, ya. Mereka masih pakai otot, sementara yang lain itu sudah pakai pikiran. Itu kita lihat itu. Oke, ini hanya untuk membuat Anda lebih paham bahwa pendidikan itu sekarang itu memang lagi mengalami yang dinamakan tadi culture shock. Kemudian kita nanti akan mengalami juga tunggakan-tunggakan kebudayaan tadi, dan kita juga ini mengalami anomi, ketidakjelasan. Sebetulnya ini pada saat inilah ya labnya sosiologi berjalan efektif dengan analisis-analisis Anda. Oke, terima kasih Mbak Sasi, itu yang kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo. Ya, satu lah, tinggal mau selesai.
Ya. Kalau pertanyaan satu orang, monggo. Karena sudah jam 14.44. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Jadi tadi Bu Ida itu membicarakan bahwa nanti jangan berpikiran lagi kita kembali seperti yang dulu, ya. Jangan, wah, seperti kemarin sebelum COVID. Sayang, 6 bulan COVID ini adalah suatu pembelajaran yang perlu nanti kita sempurnakan menjadi sebuah peluang. Oke, silakan Mbak Alia ya. Mbak Alia apa Mbak siapa yang mau tanya? Silakan Mbak, kalau mau tanya. Enggak ada kayaknya? Kayaknya enggak, tapi kita masih. Hah? Sepertinya sudah ada. Oh ya, sudah. Ya, ketahanan belajarnya kan. Oke Mbak Sasi, kalau nggak ada ya Mbak Sasi nambahin kalau monggo, ada tugas, ada apa, monggo. Oke. Ya, terima kasih Bu Ida tadi telah menyampaikan materi tentang bagaimana kemudian perubahan sosial di dalam pendidikan, terutama di era COVID dan pembelajaran daring ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan tugasnya di awal, sehingga nanti saya akan share itu di grup WhatsApp, jadi teman-teman bisa mengidentifikasi anggota kelompoknya, kemudian temanya apa, dan bisa memutuskan untuk menggunakan media apa untuk sarana presentasinya. Itu aja, nanti akan saya share di grup WhatsApp. Kalau bisa mereka ini tugas-tugasnya, mereka bisa melahirkan sesuatu pemikiran gitu ya, tentang itu ya gitu. Jadi mulailah tadi mereka mengkonstruksikan konstruktivisme. Tadi apa itu, nanti apa yang saran mereka untuk perbaikan di masalah pendidikan. Iya, ya, gitu ya. Jadi nanti ada apa gagasan dari kelompok terkait dengan tema yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih. Saya kira gitu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di minggu ke-7 mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya tutup ya, Bu Ida. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jangan loyo. Oke.